Berangkat barang tuh 15 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama channel Iwan Pasaribu. Selamat berkarya, semoga sukses, amin. Oke, baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang awal mulanya kita beternak dulu ya. Sebab akibat kita beternak itu, yang pertama awalnya ialah untuk memperbaiki ekonomi, karena pada saat itu tahun 2014 kita sama-sama mengetahui di situ terlalu sulit ya, tingkat ekonomi kita agak kacau. Itu awal niatnya, tapi setelah kita kembali memikirkan kembali, sebenarnya niat itu salah. Kenapa salah? Karena di situ kita hanya memikirkan ekonomi saja, di dalamnya tidak terkandung yang berbentuk amal. Jadi dari itu kami memikirkan bagaimana bekerja itu dibuat sebagai amal ibadah. Maka dari itu kami merubah niat. Ternak kambing ini menjadi salah satu mengikuti pekerjaan Nabi ya, karena Nabi Muhammad SAW juga sebagai seorang pengembala domba. Singkat cerita, awalnya kami memulai dengan tanpa skill. Kami hanya memulai dengan berani-beranian atau nekat ya. Sebenarnya inilah yang selalu membuat kita gagal. Tidak ada skill sama sekali. Kami sudah terjun memelihara 30 ekor induk. Waduh, sangat sakit sekali ya. Bahkan orang lain menertawakan kita. Jadi dari situ kami mengambil kesimpulan untuk berguru kembali kepada orang-orang yang sudah berpengalaman di kambing, berguru ya. Ternyata pekerjaan kami menjadikan kami kembali kepada nol. Kenapa kembali kepada nol? Kami membuat pekerjaan beternak kambing ini dengan otodidak. Otodidak maksudnya ya, belajar sendiri, praktek sendiri, ya ujung-ujungnya bangkrut sendiri. Jadi dari situ kami membuat untuk meminimalkan kegagalan, kami berguru kembali. Pada saat itu kami memulai beternak penggemukan, memakai konsentrat yang meracik sendiri. Kami belajar di HCS. Jadi ketika itu kami memulainya dengan 20 ekor. 20 ekor karena bibitnya kurang bagus, jadi pada saat itu kami hanya mendapat keuntungan 4 juta. Terhitung masih tipis. Jadi dari situ kami mengambil kesimpulan bagaimana kalau usaha itu kita membuatnya dari hulu ke hilir. Jadi kami mulailah dengan membeli 30 ekor induk, tapi yang banduk-banduknya sudah kami jual. Kami mulai dari 30 ekor induk, modalnya waktu itu sekitar 30-an juta lah ya. 30-an juta bandot satu. Di dalam proses beternak itu kami menjalankan pola fermentasi dan konsentrat. Maklum, ilmu yang belum ada atau skill yang belum ada, pada saat itu kematiannya sangat dahsyat. Induk aja mati 10, anaknya lahir 33, yang selamat cuma 11. Kurasa waktu itu sempat hampir putus asa ya, hampir mengalami putus asa.
Tapi karena kami bertekad menjalankan sebuah niat yang tulus, yang pastinya mengalami berbagai tantangan. Maka dari itu kami terus bersemangat untuk mencari solusi agar ternak itu bisa berhasil. Memang nggak gampang ya. Pada saat itu juga orang lain menertawakan kita. Jadi dari situ banyaklah pengalaman yang kami dapat, termasuk kematian induk akibat lumpuh, akibat anaknya mati, akibat kelahiran tidak normal atau kekurangan umur. Banyaklah kendala. Jadi dari situ kami mulainya, dari situlah kami mulai bangkit, lahir 20 anak. Lalu kami jual dan mendapatkan modal 1,5 tahun. Insya Allah kembali, modal kami sudah kembali. Jadi dari sampai sekarang sudah hasil yang kami dapat, mungkin kami masih malulah menceritakannya dengan orang lain. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sukses, kami hanya bisa mendapatkan sekian-sekian saja. Tapi alhamdulillah lah, sudah bisa kami syukuri. Hanya sudah dapat ada beberapa bidang tanah ya yang sudah bisa kami kontribusi dengan keuntungan dari kambing. Bisa juga sudah membeli mobil dari hasil beternak kambing ini. Kami juga pernah membuat ternak kambing etawa. Pada saat itu kami hanya menghasilkan 2 kilo per hari, bisa bergaji 100.000 per hari. Cuman kendala di tempat kami ini kan agak kurang peminat susu. Yang kedua, kami belum mengetahui ilmunya sebenarnya. Dari situlah pengalaman, makanya kami mengetahui perbedaan antara kambing dan domba itu hanya sedikit rahasianya, yaitu ya tentang pemberian pakan. Kalau kambing dominan daun, kalau domba dominan rumput. Hanya itu sih kegagalan kami, tapi itu diketahui setelah mengalami beberapa kali kematian. Itulah pengalaman panjang kami di dalam beternak. Jadi dari itu mungkin bukan sedikit orang lagi yang mengalami kegagalan beternak. Bukan sedikit lagi orang yang mengalami kegagalan beternak di awal. Tapi karena mempunyai niat yang tajam, semangat yang tinggi, mereka mempertahankan. Atau kami juga seperti itu. Kami tetap mempertahankan dan mempertahankan. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Itu aja prinsipnya sih. Orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak? Kami tidak langsung meninggalkan begitu saja. Kami terus mencari solusi agar kami bisa berhasil. Memang sih keberhasilan kami belum seberapa dibandingkan orang-orang lain, tapi menganggap kami sudah cukup lumayan dibandingkan dulu ya. Keberhasilan memang nggak seberapa. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kandang telah kosong. Dengan kata lain, walaupun covid kita syukuri ya, kita bisa menghabiskan stok sampai 40 ekor ya. Nggak bohong-bohong, 40 ekor kita mengeluarkan tahun ini, walaupun covid. Kandang sudah lapang, kosong total. Itulah kegiatan kita untuk hari Lebaran Haji ini. Jadi ini kita kembali beternak induk-indukan. Ini karena sudah masanya beternak indukan, bukan lagi masa penggemukan.
Oke, baiklah. Semoga ini menjadi inspirasi atau bermanfaat kepada orang lain. Nah, jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di area komentar. Nantikan kami di konten-konten berikutnya. Selamat berkarya, semoga sukses. Amin.